Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, masih semangat ya? Seperti yang sudah disampaikan, video ini merupakan lanjutan video sebelumnya, yaitu menelaah struktur teks deskripsi. Video ini akan membahas tentang kebahasaan teks deskripsi. Nah, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita simak videonya. Eits, tapi jangan lupa baca doa terlebih dahulu ya. Yuk, kita mulai berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, langsung saja ya kita masuk pada materi. Kebahasaan teks deskripsi. Kebahasaan teks merupakan kaidah bahasa atau aturan bahasa yang digunakan dalam suatu teks yang menjadi pembeda dengan teks lain. Aturan atau kaidah yang digunakan antara satu teks dengan teks yang lain tentu berbeda. Kebahasaan teks deskripsi yang pertama adalah kalimat berisi penjelasan terperinci. Sudah jelas ya? Teks deskripsi itu teks yang menggambarkan suatu objek secara terperinci, maka kalimat penjelasnya haruslah rinci. Di dalam suatu paragraf terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi ide pokok, ide dasar atau ide dasar dalam mengembangkan sebuah paragraf. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang merupakan penjelasan, uraian, atau perincian kalimat utama. Perhatikan paragraf berikut ini. Manakah yang termasuk kalimat utama? Ya, benar. Kalimat utama ada di kalimat pertama. Di sini yang dibahas adalah tentang tongkonan rumah adat masyarakat Toraja. Sedangkan kalimat penjelasnya ada di kalimat kedua, 3 sampai ke kalimat 9. Itu merupakan kalimat penjelasnya. Selanjutnya kebahasan teks deskripsi yang kedua adalah penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Perhatikan contoh berikut. Semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Nah, kira-kira indera apa nih yang dipakai? Ya, indera penglihatan, karena ada kata menjadi pemandangan. Nah, itu menggunakan indera penglihatan. Selanjutnya, suara patahan kayu tadi berasal dari halaman rumah. Indera apa yang digunakan? Ya, indera pendengaran. Nah, di sini ada kata suara. Kata suara ini berkaitan dengan pendengaran. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga, memasuki bibir pantai Senggigi, kita akan disambut angin pantai yang lembut mengelus kulit. Nah, indera apa yang digunakan? Ya, indera peraba. Di sini ada kata mengelus kulit. Kebahasan yang ketiga menggunakan pilihan kata emosi. Kata emosi adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan atau mengekspresikan perasaan seseorang. Contohnya, pemandangan bawah laut Senggigi juga tidak kalah memesona. Di situ ada kata emosi memesona yang mengungkapkan ekspresi perasaan penulis. Selain kata memesona, ada juga kata emosi lain yaitu takjub, elok, dan lain-lain. Yang keempat adalah penggunaan kata berimbuhan. Imbuhan merupakan bunyi bahasa yang ditambahkan pada sebuah kata yang membentuk kata yang baru. Imbuhan bisa berada di awal, tengah atau sisipan, akhir, dan gabungan atau awal akhir. Perhatikan kata-kata di bawah ini. Di sini ada kata bertamu. Kata bertamu berasal dari kata dasar tamu. Kata dasar tamu mendapat imbuhan awalan ber. Jadinya, jika digabungkan menjadi bertamu. Kemudian ada gemetar. Berasal dari kata dasar getar, mendapat sisipan em. Jika digabungkan menjadi gemetar. Selanjutnya kata liburan. Kata liburan berasal dari kata dasar libur, mendapat imbuhan akhir an. Jika digabungkan menjadi liburan. Yang terakhir ada contoh kata dilupakan.
Kata dilupakan, kata dasarnya adalah lupa, mendapat imbuhan gabungan awal dan akhir yaitu di dan kan. Jika digabungkan menjadi dilupakan. Selanjutnya yang kelima adalah penggunaan kata bersinonim. Sinonim adalah kata yang memiliki bentuk berbeda tetapi bermakna sama. Contohnya, kata indah memiliki makna yang sama yaitu dengan kata elok. Panorama sama dengan pemandangan. Melihat sama maknanya dengan kata memandang. Lembut memiliki makna yang sama dengan kata halus. Selanjutnya yang keenam yaitu penggunaan kata depan. Kata depan atau preposisi adalah kata yang biasa terdapat di depan nomina atau kata benda. Kata depan atau preposisi ini ada kata di, ke, dari, dan pada. Selanjutnya yang ketujuh yaitu penggunaan huruf kapital. Kita lihat pada contoh berikut ini. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Contoh kalimatnya, hari ini aku makan nasi dengan sayur dan ayam goreng. Di situ huruf H pada kata hari ditulis besar karena mengawali kalimat. Kemudian yang kedua, huruf kapital digunakan untuk petikan langsung. Contoh kalimatnya, apakah hari ini akan hujan? Tanya adikku. Kemudian yang ketiga, huruf kapital digunakan untuk gelar. Contohnya, Raden Ajeng Kartini dan Sri Sultan Hamengkubuwono. Kemudian contoh yang keempat, huruf kapital digunakan untuk jabatan. Contohnya Presiden Soekarno. Kemudian yang kelima, huruf kapital untuk nama orang dan julukan. Di sini contohnya ada Soekarno yang merupakan nama orang, kemudian julukannya adalah Bapak Proklamator. Kemudian yang keenam, huruf kapital digunakan untuk menulis nama geografi, yaitu contoh kalimatnya Provinsi Yogyakarta. Yang ketujuh, huruf kapital untuk nama negara, lembaga, dan dokumen. Contoh katanya Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar. Berikutnya, huruf kapital tidak digunakan pada kata-kata berikut ini. Bang, su, ba, bu, ta, hari, makan. Bang itu bangsa, su itu suku, ba itu bahasa, bu itu bulan, ta itu tahun, hari, dan makanan. Perhatikan contoh berikut ini. Bangsa Indonesia yang ditulis kapital hanya huruf I pada kata Indonesia. Sama, suku Jawa juga yang ditulis kapital hanya pada kata J. Bahasa juga bahasa Arab yang ditulis kapital adalah huruf A. Kemudian bulan Syawal yang ditulis kapital yaitu huruf S. Kemudian ada tahun Masehi yang ditulis kapital hanya huruf M. Ada hari Senin yang ditulis kapital juga hanya huruf S. Dan untuk jeruk Bali, huruf B pada kata Bali tidak ditulis kapital karena Bali di sini bukan geografis tetapi nama jeruk. Nah, itu tadi merupakan 7 kebahasaan yang ada di dalam teks deskripsi. Semoga kalian mudah memahami dan dapat bermanfaat. Tetap semangat belajar dari rumah, sebab ada impian yang harus kalian capai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.